Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman. Salam ngarit, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua ya. Dan oke teman-teman, di siang hari ini saya akan sedikit berbagi ini teman-teman ya. Sedikit berbagi kebahagiaan ya tentang beternak kelinci. Nah, apa sih kebahagiaan itu? Nah, kebahagiaannya itu adalah ketika kita sudah bisa menghasilkan keturunan di kandang kita dan kita juga sudah bisa menjualnya. Nah, ini ada anakan kelinci saya ya, ini anakan kelinci rek, tapi ini saya beri nama jenis kelinci Bligon ataupun Rambon teman-teman, karena ini hasil dari persilangan. Indukannya itu kelinci rek dan pejantannya itu kelinci NZ. Nah, ini sudah dipesan sama orang teman-teman ya, alhamdulillah sekali, walaupun jumlahnya nggak banyak ya, tapi alhamdulillah sekali sudah laku ya, sudah dipesan sama orang. Nah, ini akan saya kirimkan teman-teman. Nah, ini usianya itu berarti sekitar 36 hari teman-teman. Nah, ini tinggal 3 ekor teman-teman ya, yang indukan ini ya beranak 5 tapi tinggal 3 ekor, dan yang ini tinggal 5 ekor teman-teman, karena sudah ada yang ambil juga. Nah, ini sisaannya ya kemarin diambil sama dipesan sama orang dekat rumah teman-teman, orang dekat rumah yang termasuknya itu juga jual beli kelinci ya. Nah, ini kalau untuk sistem yang saya jual ini sistemnya sistem borong teman-teman, karena ini sapihannya itu ambilnya banyak ya, antara pejantan dan betina itu tidak dipilih-pilih teman-teman. Jadi entah itu banyaknya pejantan ataupun banyaknya betina itu tetap jualnya jual borong teman-teman. Nah, ini ya berkahnya kita ya sebagai peternak kelinci ketika bisa menjual hasil dari ternak kita teman-teman. Nah, ini salah satu kebahagiaan yang kita dapat dan kita rasakan ya dalam beternak kelinci teman-teman. Nah, ini ya untuk sapihannya sudah termasuknya besar-besar teman-teman. Nah, lihat ini ya, nah itu ukurannya sudah besar ya, di usia 36 hari itu sudah termasuknya cukup bagus untuk disapih ya. Kalau untuk biasanya kalau saya menyapih anakan NZ itu kisaran 40 sampai 45 hari, tapi kalau untuk ukurannya sudah besar seperti ini ya, contoh misalkan kayak ukuran seperti, nah ini sudah termasuknya besar teman-teman. Ini bisa saya sapi usia 36 hari sudah berani teman-teman ya, sudah berani ya, dan tingkat ketahanan tubuhnya juga sudah termasuknya bagus. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau untuk pemakingannya ya, kalau tempatnya dekat teman-teman ya, biasanya saya menggunakan kardus teman-teman ya, biar gampang aja, nggak ribet ya. Cuma kardus ini kardus Sarimi ya, kardus kecil, ini cukup muat untuk 8 ekor. Tapi kalau untuk jarak jauh biasanya saya menggunakan kotak khusus ya, ataupun biasanya saya pakai kotak buah ya, keranjang buah gitu. Ini berhubung ini dekat ya, perjalanan nggak sampai 15 menit, nggak sampai teman-teman, paling sekitar 10 menit lah, 10 menit dibikin santai, nggak terlalu jauh, cuma tetangga desa aja teman-teman. Nah, itu ini ya. Nah, ini termasuknya lumayan teman-teman. Nah, ini usaha-usaha yang bisa teman-teman jadikan usaha sampingan ya. Di lain sisi kita hobi memelihara ya, di sisi lainnya kita juga bisa mendapatkan hasil dari hobi kita. Nah, itu jadi tidak melulu tentang bagaimana sih supaya kita menjualnya, bagaimana sih supaya mendapatkan keuntungan. Nah, tidak melulu tentang itu teman-teman, tapi tentang bagaimana kita suka untuk merawatnya, suka untuk memeliharanya dari hobi ya, dari kecintaan kita. Nah, itu nanti ketika sudah bisa mendapatkan hasil, nah itu malah lebih menguntungkan lagi, lebih mendapatkan nilai plusnya lagi teman-teman. Nah, itu ya. Nah, ini dari hasil anakan indukan tua teman-teman ya. Anakannya itu anakan indukan tua ya, tapi masih termasuknya bagus teman-teman anakannya ya, walaupun indukannya itu beranaknya mulai sedikit ya, yang tadinya biasa 8-9 ini sudah mulai sedikit teman-teman, sudah mulai menurun ya. Sekarang paling banyak-banyaknya itu beranak 6. Nah, 6 ya, paling 7 lah, 7 tuh nggak terlalu sering, tapi seringnya 6 teman-teman. Ini sudah sekitar 3 tahun ya saya pelihara. Nah, kali ini indukan muda termasuknya teman-teman, baru beranak sekali ya. Nah, itu. Nah, oke teman-teman, ini akan saya packing dulu ya. Nah, untuk proses pemackingnya ataupun
cara pemakingannya itu mudah teman-teman ya, nggak usah dibikin susah ya, karena ini jaraknya dekat. Jadi cuma pakai kardus ini nanti diikat, yang penting ada lubang-lubangnya untuk udara masuk teman-teman, seperti ini ya. Nah, untuk udara masuk, jadi kelincinya di dalam itu nggak ngap. Nah itu teman-teman, ini fungsinya lubang-lubang untuk kardus ini. Nah ini akan saya packing dulu teman-teman. Nah ini teman-teman ya, sudah di dalam. Nah itu kelincinya sudah masuk ke dalam ya, cuma seperti ini teman-teman ya, karena jaraknya dekat ya, nggak usah ini, nggak usah ditali juga nggak apa-apa, ditali juga malah lebih aman. Nah ini tinggal kita tali aja, terus nanti kita kirim. Nah itu indukannya ya, ini berhubung indukannya indukan tua, jadi proses perkawinannya nanti nunggu 3 hari setelah dipisah dari anakannya. Nah ini teman-teman, tapi kalau yang ini seharusnya udah bisa, cuma ini akan saya barengkan aja nanti, biar misalkan kayak beranak itu berdekatan dan panennya juga bareng teman-teman, jadi agak banyak anakan yang dihasilkan dari 2 ekor indukan. Nah mungkin ini dulu teman-teman ya, sedikit berbagi sedikit tipsnya ya. Kalau untuk proses penjualan ataupun cara penjualan, nanti akan saya buatkan cara-cara penjualannya ya, tentang penjualannya, apalagi ketika teman-teman itu masih pemula ya, masih belajar cara pemeliharaan. Nah nanti juga harus belajar untuk tentang cara penjualan. Nah nanti akan saya berikan tips-tipsnya supaya nanti teman-teman bisa memasarkan kelincinya ya, walaupun kita itu peternaknya peternak kecil ya, walaupun kita itu peternaknya peternak sampingan, tapi dari hasil jual kelinci pun juga termasuknya lumayan teman-teman ya, termasuknya lumayan untuk menambah penghasilan kita ya di setiap harinya. Nah mungkin cukup sekian dari saya teman-teman ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.